Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia ya. Ya, Pak. Eh, Walaupun kita masih dalam kondisi pandemi seperti yang kita rasakan saat ini, tetapi jangan menyurutkan semangat di dalam belajar, terutama bagaimana kita belajar dalam materi bahasa Indonesia saat ini. Karena anak-anak perlu tahu bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu saat ini juga marak diajarkan di beberapa negara, menjadi salah satu bahasa yang diajarkan di beberapa negara termasuk di Australia, Thailand, Singapura ya. Sehingga ada yang namanya bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kita harus bangga terhadap hal itu. Oke, saya rasa saya melihat wajah-wajah anak-anak itu semuanya penuh dengan semangat ya, walaupun di rumah. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini lancar dan memperoleh manfaat. Baik, kita lanjutkan anak-anak sekalian. Pelajaran sudah kita lakukan kemarin yaitu kaitan dengan teks prosedur ya. Oke, teks prosedur. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran materi baru. Teks apakah yang akan kita pelajari? Nah, coba kita simak. Ini ada sebuah video yang akan saya tayangkan berkenaan dengan materi yang akan kita pelajari. Oke, perhatikan. Ini kira-kira video tentang apa ini ya? Tentang hujan. Oke, tentang hujan. Kalau sebuah peristiwa hujan kita jadikan menjadi sebuah teks, kira-kira yang cocok teks apakah itu ya? Apakah teks prosedur? Tidak. Oke, teks apakah itu? Eksplanasi. Oke, anak-anak mungkin ada yang sudah membaca, yaitu kaitannya dengan teks eksplanasi. Itulah yang akan kita pelajari pada siang hari ini terkait dengan sebuah teks eksplanasi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan PowerPoint yang sudah saya buat. Nah, ini kita akan mempelajari struktur kebahasaan dari teks eksplanasi. Nah, tadi kita sudah sedikit melihat video tentang hujan ya. Hujan itu peristiwa yang bisa kita tuliskan menjadi sebuah teks eksplanasi. Bagaimana menuliskannya? Ya, kita bisa menuliskan kira-kira apa nih? Bisa diulangi Pak pertanyaan? Oke, hujan bisa dibuat menjadi sebuah teks. Namanya tadi eksplanasi. Menjadi sebuah peristiwa ya. Ini kira-kira gambar apa ini? Peristiwa terjadinya hujan. Suaranya kurang jelas Pak. Oh, suaranya rambut Pak. Oke. Mana? Peristiwa terjadinya Hujan. dan peristiwa ini kita bisa menuliskan proses kejadiannya dalam sebuah dan teks itu bisa disebut teks eksplanasi. Tolong yang suaranya bising bisa di mute dulu ya. Yang suaranya bisa di mute dulu. Oke, inilah salah satu contoh teks eksplanasi. Jika ini peristiwa hujan ini ditulis menjadi sebuah teks.
Makanya ini juga disebut sebagai fenomena. Fenomena. Inilah yang akan kita pelajari, ya, mengidentifikasi informasi pengetahuan, kemudian mengidentifikasi struktur, menelaah kebahasaan sampai bagaimana kita merancang sebuah eksplanasi, merancang sebuah kerangka teks eksplanasi. Jadi apa pengertiannya eksplanasi itu? Kalau tadi kita sudah melihat ini, Eksplanasi adalah ya. sebuah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah atau proses terjadinya sesuatu. Oke, betul sekali. Langkah-langkah proses terjadinya sesuatu. Lalu apa bedanya dengan prosedur? Ayo, ada lagi mungkin? Eksplanasi disediakan fakta, Pak. Fakta, betul. Ada faktanya di situ. Ada langkah-langkahnya tadi sudah disampaikan, ya? Ya, Pak. Oke, baik. Jadi eksplanasi itu adalah sebuah teks yang di situ menjelaskan sebuah fenomena, ya, kejadian, peristiwa, kausalitas, sebab akibat. Bisa fenomena alam, bisa fenomena sosial, bisa fenomena budaya, bisa fenomena politik. Bedanya dengan teks prosedur di situ ya. Kalau teks prosedur, langkah-langkah membuat sesuatu atau langkah-langkah mengerjakan sesuatu. Kalau teks eksplanasi itu peristiwa, bagaimana proses kejadian itu terjadi, fenomena itu terjadi, sehingga sifatnya biasanya ilmiah. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Eksplanasi itu sebab akibat, ya, berupa fakta-fakta. Oke. Itu pengertiannya. Contohnya apa saja yang masuk eksplanasi? Ya bisa gempa bumi, tadi bisa hujan. Pak, apakah COVID masuk sebuah fenomena eksplanasi? COVID-19? Iya, masuk ya. Karena Ya, itu juga sebuah fenomena. tidak ada, Jelas Pak. ya? Nah, baik, silahkan. Saya tadi sudah share di Microsoft Teams. Nah, ini ya. Ini saya hapus saja. Oke, ini tugas terstrukturnya anak-anak. Ini teksnya bisa dilihat di buku paket. Kemudian di situ ada peristiwa demonstrasi. Kemudian anak-anak silahkan menjawab pertanyaan. Kemudian nanti dikumpulkan melalui Microsoft Team. Tapi sebelumnya dipresentasikan dulu, baru dikumpulkan. Saya beri waktu mungkin sekitar 15 menit untuk mengerjakan dan bisa mengamati gambar ini. Kira-kira peristiwa apa ini? Ini peristiwa Demo. Oke, demo. Sekarang lagi marak demo. Kita sebagai pelajar jangan ikut-ikutan demo ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Nah, ini yang harus diisi. Identifikasi fenomenanya apa? Rangkaian kejadiannya, ulasannya. Ini namanya apa? Struktur. Oke, strukturnya dari demo itu apa? Kemudian kebahasaannya dari demo itu apa? Silahkan dikerjakan. Jelas ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, baik anak-anak. Saya rasa waktu mengerjakannya ya. Ya, Pak. Kita sudah menemukan semua kaitannya dengan struktur dan kebahasaan. Saya coba siapa yang ingin mempresentasikan struktur teks eksplanasi. Saya persilakan. Dewi. Siapa? Dewi Aulia Agustina. Iya, Pak. Oke, silakan. Coba strukturnya bagaimana? Jadi sudah membaca tentang demo dan melihat gambar kerumunan demo ini, apalagi di
masa pandemi kok ada demo. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan menjelaskan tentang struktur teks eksplanasi yang berjudulkan demo. Yang pertama yaitu strukturnya identifikasi fenomena. Menurut saya, di dalam teks tersebut, latar belakang kejadiannya atau penyebabnya itu dikarenakan adanya ketidakadilan yang membuat masyarakat tidak terima atas keputusan DPR. Kronologisnya, yaitu penyebab terjadinya demo. Mulai dari ketidakadilan hingga adanya konflik antar satu dengan satu, hingga muncullah demo. Juga adanya perbedaan pendapat. Komentar tentang adalah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia tidak melakukan demo. Dan yang bisa kita lakukan adalah langsung berbicara di depan pengadilan dan menyelesaikannya di dalam kantor pengadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk Agustina ini ya. Bagus sekali. Kita tutup. Mungkin ada yang ditanyakan dari teks eksplanasi? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Pak. Baik, sekarang kita mereview tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Kira-kira apa sih manfaat kita mempelajari sebuah teks eksplanasi itu? Yang pertama yaitu kita bisa tahu cara atau urutan kejadian dari peristiwa yang disertai. Ya. Yang kedua, sekali ya. Mengetahui peristiwa atau kejadian fenomena itu masuk peristiwa fenomena apa. Kemudian kita bisa mengerti kronologinya seperti apa, sebabnya itu apa ya. Sehingga kita bisa melihat sebuah fenomena itu secara detail ya, secara fakta kita bisa mengidentifikasinya. Sehingga tidak memandang sebuah peristiwa atau fenomena itu dari opini, tetapi dari faktanya. Sehingga peristiwa itu bisa kita amati, bisa kita pahami secara benar. Nah, ini yang menjadi sebuah pembelajaran dan harus dipahami oleh anak-anak dari teks eksplanasi. Saya rasa begitu anak-anak pembelajaran kita pada siang hari ini. Saya lihat anak-anak sudah memahami. Kemudian materi berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat teks eksplanasi sesuai dengan apa yang pernah dialami oleh anak-anak. Saya rasa begitu, tetap semangat di dalam menjalani pembelajaran di masa pandemi ini. Tetap menggunakan masker kalau keluar rumah, kemudian cuci tangan dan jaga jarak. Tetap semangat ya. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya yang sangat menyenangkan. Kemudian saya juga akan meng-share soal, ada beberapa soal yang harus dijawab dan nanti harus dikumpulkan di Microsoft Teams ya. Waktunya nanti jam 10 malam sudah terakhir harus dikumpulkan. Saya rasa begitu, tidak ada pertanyaan ya. Oke, Tidak ada, Pak. Oke, saya akhiri. Terima kasih anak-anak. Salam untuk keluarga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Dalam area